Operasi vektor pada bidang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian vektor dengan skalar. Pada operasi penjumlahan, kita akan mencoba menggunakan metode segitiga, jejar genjang, poligon, dan analitis. Pada operasi pengurangan, itu caranya mirip dengan operasi penjumlahan, tapi dengan arah vektor yang berlawanan atau berbeda. Dan yang ketiga, perkalian vektor dengan skalar berarti kita akan mengkalikan sebuah vektor dengan suatu konstanta. Penjumlahan vektor. Pertama adalah metode segitiga. Nah, metode segitiga ini merupakan metode penjumlahan vektor dengan menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor yang pertama. Contohnya seperti vektor berikut ini. Garis AB itu dinamakan sebagai vektor A kecil, garis BC adalah vektor B kecil, penjumlahannya atau resultannya itu merupakan garis dari A ke C. Oleh karena itu, kita bisa tuliskan bentuk persamaan resultannya seperti berikut ini. R atau resultan atau hasil penjumlahannya merupakan hasil penjumlahan garis AB dengan garis BC, yaitu adalah garis AC. Perhatikan bahwa kita menempatkan pangkal dari vektor yang kedua ini pada ujung vektor yang pertama. Ini ujung vektor yang pertama, ini sekaligus pangkal untuk vektor yang kedua. Di sini juga penjumlahan vektor ini dia mengikuti sifat komutatif A plus B sama dengan B plus A atau pertukaran posisi. Misalkan seperti vektor berikut ini, jika kita menjumlahkan vektor A kecil dengan vektor B kecil, itu sama saja kita menjumlahkan vektor B kecil ini dengan vektor A kecil ini. Metode berikutnya yaitu metode jajar genjang, yaitu metode penjumlahan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga hasil kedua vektornya merupakan diagonal jajar genjang seperti vektor berikut ini. Perhatikan, saya punya dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Keduanya ditempatkan pada titik pangkal yang sama, maka resultannya atau hasil penjumlahannya adalah garis hitam ini. Jika kita tuliskan dalam bentuk persamaan seperti berikut ini. R atau resultan sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Metode berikutnya adalah penjumlahan vektor metode poligon, yaitu metode penjumlahan dua vektor atau lebih. Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama, kemudian menempatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua, dan seterusnya. Misalkan pada gambar berikut ini. Ada tiga buah vektor, vektor A, vektor B, dan vektor C. Saya tempatkan pangkal dari vektor kedua, vektor B ini di ujung vektor yang pertama, kemudian saya tempatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor yang kedua. Maka resultannya adalah seperti berikut. R atau resultan sama dengan penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Berikutnya adalah metode analitis, yaitu menguraikan vektor pada bidang sumbu melalui proyeksi. Hasil proyeksi vektor berupa komponen vektor yang terletak pada sumbu suatu bidang, contohnya adalah vektor seperti pada gambar berikut ini, di mana kita mengetahui panjang dari komponen vektornya. Di sini saya punya dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ada dua buah vektor juga, yaitu vektor A dan vektor B. Vektor A ini jika saya uraikan pada sumbu X, dia itu terdiri dari panjang vektor AX dan vektor AY. Kemudian untuk vektor B ini jika diuraikan komponennya adalah vektor BX yang ke kiri ini dan vektor BY yang ke atas ini. Nah, untuk mengetahui penjumlahan vektornya, kita akan cari tahu per sumbunya seperti berikut ini. Pertama, resultan tiap sumbunya. Ini adalah resultan pada sumbu X. Perhatikan, AX itu berdasarkan aturan tanda itu ke kanan X positif dan ke kiri X negatif, sehingga AX-nya positif, BX-nya negatif. Kemudian untuk sumbu Y, yaitu resultan pada sumbu Y, dia itu terdiri dari dua vektor juga, komponen vektor juga, yaitu adalah AY. AY itu ke arah sumbu positif dan
BY ke arah sumbu positif juga sehingga hasilnya adalah penjumlahan. Oleh karena itu resultan dari dua buah vektor ini bisa kita cari menggunakan persamaan R atau resultan sama dengan ini ya penjumlahan dari seluruh vektor pada sumbu X dan vektor pada sumbu Y. Masih mengenai metode analitis, tapi kita punya panjang komponen vektor dengan sudutnya seperti pada gambar berikut ini. Vektor A di sini dia proyeksinya adalah pada sumbu X adalah AX dan pada sumbu Y adalah AY. Kemudian vektor B yang ini proyeksi pada sumbu X adalah BX dan proyeksi pada sumbu Y adalah BY. Kita perhatikan bahwa garis AX ini dia berimpit dengan sudut alfa. Oleh karena itu, kita kalikan dengan faktor kosinus alfa. Adapun garis AY, proyeksinya ini kan garis yang depan sini. Nah, garis yang ini tuh dia berada di depan sudut alfa. Oleh karena itu, kita kalikan dengan faktor sinus alfa. Adapun untuk vektor B ini untuk komponen BX, dia berimpit dengan sudut beta, maka kita kalikan dengan kosinus beta. Adapun untuk garis BY, dia itu proyeksinya garis yang ini, dia berada di depan sudut beta. Oleh karena itu kita kalikan dengan komponen sinus beta. Resultannya kita akan hitung satu persatu berdasarkan sumbunya, baik pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Penjumlahan vektor atau resultan vektor pada sumbu X bisa kita tuliskan seperti berikut. Sigma Rx atau penjumlahan resultan pada sumbu X sama dengan semua vektor pada sumbu AX dikurangi dengan BX. Kenapa dikurang? Karena tadi ya arahnya itu dia berlawanan. Oleh karena itu nanti yang B-nya adalah negatif. Adapun untuk sumbu Y, berarti kan dua-duanya mengarah ke arah positif, maka di sini AY tambah BY. Dan resultan dari kedua vektor ini adalah R resultan sama dengan sigma Rx kuadrat ditambah sigma Ry kuadrat, hasil dari atas dan bawah. Berikutnya adalah metode penjumlahan vektor secara komponen. Misalkan kita punya sebuah gambar vektor seperti berikut ini, di mana kita akan menjumlahkan tiap komponen vektornya, baik pada sumbu X positif, X negatif, Y positif, dan Y negatif. Vektor AC di sini dia menempati posisi 5 pada sumbu X negatif dan 6 pada sumbu Y positif. Adapun untuk yang garis AB, dia menempati 10 X positif dan 3 Y positif. Nah, resultannya ini didapat dari menjumlahkan kedua vektor ini, seperti berikut. Resultan sama dengan vektor AC ditambah vektor AB. Komponennya berapa saja? Minus 5 untuk yang AC, dan 6 untuk pada sumbu Y-nya. Kemudian untuk yang B, 10X dan 3Y. Kita jumlahkan X dengan X, Y dengan Y. Minus 5 tambah 10 adalah 5, dan 6 tambah 3 adalah 9. Jadi resultan ini dia menempati posisi 5 pada sumbu X dan 9 pada sumbu Y. Berikutnya, pengurangan vektor. Pengurangan vektor ini dia mirip dengan penjumlahan vektor. Pengurangan vektor diperoleh dengan membalik salah satu vektornya ke arah yang berlawanan sehingga diperoleh suatu nilai yang negatif. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Vektor A dia arahnya menuju ke arah yang positif, begitu pula dengan vektor B, maka resultannya adalah R sama dengan A tambah B. Ketika saya ubah arah untuk vektor A menjadi berlawanannya seperti berikut ini, maka resultannya itu adalah seperti berikut, di mana R sama dengan B minus A. Kenapa minus A? Karena vektor A ini dia berlawanan arah dengan vektor A yang arahnya menuju ke arah positif. Perkalian skalar dengan vektor, cara yang pertama secara geometri. Perhatikan, misalkan kita punya nilai K, dia itu merupakan anggota dari bilangan real dan A merupakan vektor, maka hasil perkaliannya adalah K dikalikan dengan A. Contoh yang pertama, misalkan saya punya vektor A ini dia memiliki suatu nilai, kemudian saya kalikan dengan suatu skalar yang nilainya lebih besar daripada 1, maka hasilnya adalah vektor KA
yang searah dengan panjangnya itu diperpanjang. Lebih panjang daripada vektor yang sebelumnya. Misalkan K-nya 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, misalkan yang kedua, jika saya kalikan vektor A ini dengan suatu nilai 1, maka hasil perkaliannya ya sama, tapi sama dengan arah yang sama gitu ya. Panjangnya sama, arahnya juga sama. Yang ketiga, saya punya sebuah vektor A, kemudian saya kalikan dengan nilai K yang nilainya itu adalah antara 0 sampai 1. Maka hasil perkaliannya ini menghasilkan vektor yang searah, dan hasil perkalian ini dia lebih pendek dibandingkan si vektor A. Kemudian, jika kita punya konstanta yang nilainya itu antara negatif 1 sampai 0, maka vektor KA ini hasil perkaliannya adalah berlawanan arah dan vektornya diperpendek dari panjang semula. Kemudian, jika kita punya nilai K yang nilainya negatif 1, berarti ya tetap sama panjangnya, tapi arahnya saja yang berbeda. Dan satu lagi, jika kita punya nilai K konstanta yang lebih kecil daripada negatif 1, misalkan negatif 2 dan seterusnya, maka hasil perkaliannya itu berlawanan arah dan vektor A-nya menjadi lebih panjang. Perkalian skalar dengan vektor juga bisa kita jelaskan secara aljabar. Misalkan nilai K adalah anggota bilangan real, dia itu merupakan nilai skalar, dan A merupakan sebuah vektor. Maka hasil perkalian dari KA itu adalah B, dengan syarat B adalah hasil dari perkaliannya. Nah, berikut ini merupakan sifat-sifat perkalian skalar dari vektor. Yang pertama dan yang kedua, ini KA adalah AK, dan K dikali negatif A sama dengan negatif K kali A. Ini berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Yang ketiga, jika kita berikan tanda mutlak pada perkalian K dengan A, maka masing-masing nilainya itu bisa kita tanda mutlakan. Ini diuraikan ya. Berikutnya, jika kita kalikan dua buah nilai skalar Km dikalikan dengan vektor A, maka ini sama aja dengan mengkalikan K dengan perkalian M kali vektor A. Syaratnya K dan M adalah elemen dari bilangan real. K dan M ini dia merupakan nilai skalar. Dan berikutnya K plus M. Jadi ada dua buah nilai skalar yang dikalikan dengan vektor A, maka masing-masingnya ini dia dikalikan dengan vektor A atau berlaku sifat asosiatif. K dikali A, KA, M dikali A, MA. K dan M merupakan elemen dari bilangan real. Dan yang terakhir adalah jika kita punya satu buah skalar dikalikan dengan dua buah vektor, maka sama, asosiatif juga. K dikali A adalah KA dan K dikali B adalah KB.